Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Helna Nelis, MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 20121013 dari kelas PAI 5C UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yaitu mengenai pengembangan komponen strategi dalam pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Baik, mungkin cukup segitu saja perkenalannya. Lanjut ke materi. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Nah, apa sih gitu ya yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran ini dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang secara umum dan secara khusus. Nah, bisa dilihat dalam PPT secara umum ataupun khususnya ada di sini, dan juga apa sih pengertiannya? Baik, secara umum terlebih dahulu. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana atau cara mengajar seorang guru yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah mengajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya ada pengertian strategi pembelajaran secara khusus. Nah, di sini strategi pembelajaran secara khusus Safira sendiri atau saya sendiri diambil dalam buku Sanjaya Wina tahun 2007. Ia mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum yang dilakukan oleh guru peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai jenis strategi pembelajaran. Bisa kita lihat ya, di PPT ini ada jenis strategi pembelajaran. Ada apa aja sih gitu ya jenis strategi pembelajaran? Menurut Sanjaya tahun 2002 pada halaman 177 sampai 268, ia mengatakan bahwasannya jenis strategi pembelajaran itu ada tujuh macam. Nah, yang pertama ada SPE. SPE itu strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua ada SPI. SPI itu strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga ada SPK, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Yang keempat yaitu ada SPA. SPA ini strategi pembelajaran afektif. Nah, yang kelima yaitu ada CTL. CTL itu strategi pembelajaran kontekstual. Yang keenam yaitu ada SPBM, strategi pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir ada SPPKB, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis pendekatan pembelajaran. Nah, jenis pendekatan pembelajaran juga ada 7 jenis, sama seperti tadi jenis strategi pembelajaran ada 7 juga. Nah, yang pertama apa sih jenis pembelajaran itu gitu ya? Yang pertama jenis pendekatan kontekstual. Yang kedua jenis pendekatan kontrivisme. Yang ketiga pendekatan deduktif. Yang keempat pendekatan induktif. Yang kelima pendekatan konsep. Yang keenam pendekatan proses. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mengenai pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Bisa dilihat ya di dalam PPT ini
banyak sekali pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis metode pembelajaran. Nah, ada apa aja sih dalam metode pembelajaran ini? Metode pembelajaran ini jenisnya terbagi ke dalam 14 metode. Nah, ada apa aja? Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini biasanya dilakukan oleh seorang guru dengan cara berbicara secara lisan. Jadi menerangkan apapun yang telah ia pelajari dan memberitahu kepada anak muridnya, seperti itu. Yang kedua ada model atau metode pembelajaran diskusi. Nah, metode pembelajaran diskusi ini biasanya yang dilakukan oleh guru membentuk siswa gitu ya, membentuk siswa menjadi lebih dari satu, atau biasanya sih berkelompok, agar ia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mempertahankan argumen mereka atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Nah, itu metode diskusi. Selanjutnya ada metode demonstrasi, metode ceramah plus. Nah, ceramah plus ini sama halnya dengan metode ceramah yang pertama. Dalam metode ceramah plus ini hanya ada tambahan plusnya. Nah, plusnya ini ada metode tanya jawab antara siswa dengan guru, seperti itu. Dan ada yang menambahkan, ada yang menyanggah, segala seperti diskusi, namun ini metode ceramah plus. Selanjutnya ada metode eksperimental. Nah, metode eksperimental ini seorang guru membebaskan siswanya untuk mencoba agar ia bisa. Selanjutnya yaitu ada metode study tour. Nah, study tour ini seperti membawa siswa keluar atau ke tempat yang bersejarah agar siswa ini belajar dengan langsung ada apa saja di tempat ini, seperti itu. Selanjutnya ada metode keterampilan, dan selanjutnya ada metode pengembangan bergu. Nah, pengembangan bergu ini hampir sama dengan metode diskusi. Selanjutnya ada metode peer teaching method. Nah, peer teaching method ini seperti siswa belajar dengan teman ya gitu. Jadi saling belajar antara siswa satu dengan siswa lainnya. Selanjutnya ada metode problem solving, memecahkan masalah. Selanjutnya ada project method, lalu metode Taylor method, dan terus selanjutnya ada metode resitasi. Nah, resitasi ini seperti guru memberikan tugas resume atau rangkuman kepada siswanya untuk di rumah, itu untuk dikerjakan di rumah ataupun di tempat lain, yang intinya memberi tugas kepada siswa. Selanjutnya ada metode global. Nah, metode global ini secara luas seperti itu. Jadi guru memberikan wawasan secara luas, yaitu memberikan ilmu pengetahuan secara luas, dan siswa pun menerima. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis media pembelajaran. Nah, ada apa aja sih gitu ya di dalam media pembelajaran ini, jenis-jenisnya ada apa aja sih gitu. Nah, yang saya ambil gitu ya, yang Safira ambil dalam beberapa jurnal gitu ya. Yang paling penting ini jenis media pembelajaran ini terbagi ke dalam 6 jenis. Yang pertama ada media audio. Nah, media audio ini biasanya lebih kepada indera pendengaran agar memudahkan siswa untuk lebih fokus gitu ya terhadap sesuatu yang dia dengar. Apa aja sih contohnya media audio ini? Media audio ini contohnya seperti radio, tape recorder, rekaman ya, mungkin tape recorder ini. Selanjutnya ada media visual. Nah, media visual ini biasanya lebih mengedepankan indera penglihatan kita agar lebih terfokus kepada sesuatu yang di depannya. Nah, ada apa aja sih gitu ya media visual ini? Seperti
eh, foto bisa jadi karena itu kan visual gitu. Bisa foto, bisa berupa ilustrasi, lalu grafik, bagan, dan sebagainya. Selanjutnya ada media audiovisual. Audiovisual ini jadi gabungan antara audio dengan visual. Audiovisual ini seperti film yang bergerak gitu ya, seperti nonton YouTube. Film itu film yang bergerak, sama saja seperti audiovisual. Lalu TV, kita menonton TV, nah itu contohnya audiovisual, media audiovisual. Selanjutnya ada media serba aneka. Media serba aneka ini biasanya yang terdapat di dalam daerah tersebut, kayak seperti guru itu mengajar di suatu daerah, nah adanya papan tulis, nah itu yang disebut dengan media serba aneka. Ada papan tulis, spidol, apapun yang ada di situ dijadikan bahan media seperti itu. Selanjutnya ada media peta dan globe. Nah, seperti namanya gitu ya, media peta dan globe pasti sudah pasti medianya yaitu peta dan globe untuk mengetahui bagaimana sih permukaan bumi, bagaimana sih permukaan gunung, darat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah memilih strategi pembelajaran. Nah, kita sebagai seorang guru ya, ketika ingin mencocok gitu, cari yang cocok, mana nih strategi yang baik untuk belajar mengajar kita gitu. Nah, ini ada langkahnya, langkah untuk memilih strategi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ini menurut Lawrence T. Alexander dan Robert H. Davis ya, mengumumkan ada empat langkah yang penting banget. Nah, yang pertama apa sih gitu? Baik, yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita juga perlu tahu ya tujuan kita apa gitu yang ingin dicapai, karena ini merupakan faktor utama yang sangat penting dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada karakteristik peserta didik. Jadi kita harus mengetahui nih gimana sih karakteristik peserta didik kita, apakah ada yang kocak-kocakan atau biasa disebut dengan sangat-sangat aktif ya gitu, ataupun pendiam atau seperti apa. Jadi kita harus mengetahui karakteristik peserta didik. Selanjutnya yaitu ada sumber dan fasilitas untuk melaksanakan strategi tertentu. Jadi kita harus memperhatikan gitu sumber apa aja sih gitu yang ada di sekolah gitu, yang tersedia gitu, media ataupun ruangannya. Dan yang terakhir yaitu karakteristik teknik penyajian tertentu. Nah, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Jadi kemampuan kita itu sampai mana, kita juga harus bisa mengukur gitu ya kemampuan kita sampai mana. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Nah, langkah-langkah memilih metode pembelajaran ini dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai, bagaimana sih tujuan kita ke depannya gitu ketika kita akan memilih metode pembelajaran ini. Jadi kita harus mengetahui tujuan apa yang akan kita capai ke depannya. Lalu yang kedua yaitu situasi. Jadi kita harus mengetahui situasi dan kondisi kita, atau situasi keadaan di sekitar kita atau keadaan murid gitu ya, untuk mengetahui gitu dalam memilih metode pembelajaran. Lalu alat-alat yang tersedia. Selanjutnya ada keadaan murid. Keadaan murid ini juga sangat penting ya dalam ketika kita memilih metode pembelajaran. Keadaan murid yang seperti apa, jadi kita harus bisa memilih metodenya yang seperti apa. Selanjutnya ada sifat bahan pengajaran. Lalu yang terakhir ada kemampuan pengajar. Jadi kemampuan pengajar juga harus disesuaikan dengan metode pembelajaran. Jangan malah kelebihan ataupun malah kekurangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah memilih media pembelajaran. Nah, langkah memilih media pembelajaran ini juga sangat penting ya. Nggak kalah penting gitu dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apa aja sih langkah memilih media pembelajaran? Yang pertama yaitu keterampilan media dengan tujuan
dengan tujuan pengajaran. Yang kedua yaitu kemudahan memperoleh media. Jadi kita harus menyesuaikan gitu ya, harus tahu gitu, ini mudah nggak sih yang kita dapat gitu dengan media kita gitu. Jadi media ini gampang nggak sih didapetin kayak gitu. Terus selanjutnya itu sesuai dengan taraf berpikir anak. Jadi menyesuaikan antara pikiran anak murid kita dengan kita gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya, ada apa, gimana sih gitu pikiran si anak murid ini gitu. Kayak misalkan apakah masih anak-anak ataupun dewasa kayak gitu. Selanjutnya ada tersedia waktu, lalu keterampilan guru, dan juga dukungan terhadap pelajaran. Baik, kita langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu mengenai macam-macam metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Nah, sebenarnya metode PAI ini sama saja dengan metode pembelajaran yang lain, cuma hanya berbasis kepada pendidikan agama Islamnya yang lebih ditekankan. Nah, ada apa aja sih gitu ya? Yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya metode ceramah ini dikhususkan kepada seorang guru dengan memberikan ceramah atau memberikan ilmu pengetahuan secara lisan, secara langsung kepada anak muridnya. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu ada metode ceramah plus. Nah, metode ceramah plus juga hampir sama dengan metode ceramah, cuma ada sedikit tambahan, yaitu di bagian ada sesi tanya jawab, walau ada sesi sanggahan ataupun sesi pengurangan. Pokoknya ada sesi aktif dalam metode ceramah plus ini. Selanjutnya ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sama halnya seperti tadi, cuma ini berbasis PAI. Metode diskusi ini biasanya anak murid atau siswa kita bikin kelompok gitu agar mereka saling berinteraksi, saling aktif satu sama lain ketika memecahkan masalah atau mempertahankan argumen, untuk pokoknya untuk memecahkan masalah bersama-sama seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini metode yang terakhir, yaitu untuk metode demonstrasi ini kayak untuk memanfaatkan bahan ajar yang ada, seperti benda ajar yang ada ataupun apapun itu yang ada di sekitar kita, benda di sekitar kita. Jadi memanfaatkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena masih tahap belajar. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.